ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat. Kapanpun, dimanapun, dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan Ka'bah sendiri. Nah, nikmat seorang mukmin lebih besar daripada itu. Man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunia. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir di rumahnya yang mulia ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita ke rumah Allah itu dapat menghapus dosa kita dan bisa menambah kemuliaan dan tingginya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan doa-doa baik dari para malaikat seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Ada doa yang selalu diucapkan oleh para malaikat untuk mereka-mereka yang melangkahkan kakinya ke rumah Allah dan berada di rumah Allah itu selagi dia belum berhadas. Apa doanya? Allahumma ghfir lahu warhamhu wa tub alaihi. 3 doa itu. Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunilah dia, warhamhu, dan sayangilah dia, wa tub alaihi, dan terimalah taubatnya. Doa itu selalu diucapkan ma lam yuhdits, selagi dia belum berhadas. Mudah-mudahan apa yang dijanjikan oleh Rasul dalam hadis itu pagi ini insya Allah bisa kita dapatkan. Sama-sama kita terus berselawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan benar-benar hanya dia yang kita taati, benar-benar hanya dia yang kita tauladani. Tidak ada tauladan yang benar-benar pantas untuk kita contoh selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari mahsyar semua kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada pagi hari ini kita akan mencoba untuk melanjutkan kajian akidah kita melalui sebuah buku, Syarhu Al-Qawaidil Arba', syarah dari 4 kaidah utama dalam berakidah. Kita belum masuk kepada kaidahnya. Pensyarah masih memberikan penjelasan tentang mukaddimah dari apa yang diungkapkan oleh muallif, oleh penulis buku. Beliau agak panjang menjelaskan mukaddimah itu,
dan kita juga masih berada pada muqaddimah. Qala al-muallif rahimahullah, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid, kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Beliau berkata, apabila engkau sudah tahu bahwa sesungguhnya Allah menciptakanmu untuk menyembahnya, untuk beribadah kepadanya, untuk mentauhidkannya, fa'lam, maka ketahuilah annal ibadata la tusamma ibadah illa ma'at tauhid, bahwa sesungguhnya ibadah itu tidak akan bisa disebut sebagai ibadah kecuali ma'at tauhid, kecuali bersamaan dengan tauhid. Kama anna salata, sebagaimana salat, la tusamma salatan illa ma'at taharah, sebagaimana ibadah salat tidak akan disebut sebagai salat kecuali bersama dengan taharah. Ini ada perumpamaan yang luar biasa yang datang dari beliau. Kalau seandainya ibadah itu tidak kalau seandainya engkau memang diciptakan untuk beribadah dan belum akan disebut ibadah kecuali kalau seandainya bersamaan dengan tauhid, maka ibadah seseorang itu akan diterima oleh Allah kalau seandainya bersama dengan tauhid. Dan tauhid itu adalah lawan dari syirik. Syirik itu akan merusak semua ibadah kita. Sebagaimana sholat sebagai sebuah ibadah la tusamma salatan, tidak disebut sebagai sebuah ibadah sholat kecuali ma'at tahara, kecuali bersama dengan suci. Suci adalah syarat diterimanya sholat. Berarti tauhid adalah syarat diterimanya ibadah. Belum akan disebut sebagai ibadah kecuali kalau bersamanya ada tauhid. Seandainya bersamaan dengan ibadah kita ada perbuatan-perbuatan syirik, maka semua ibadah kita itu akan menjadi tertolak, tidak ada artinya. Maka dalam ayat yang dulu juga sudah sering kita ulang-ulang, la in asyrakta la yahbatanna amaluk, jika engkau berbuat syirik maka batallah amalanmu, la yahbatanna amaluk. Fal ibadatu, maka ibadah itu iza dakhalaha iradatu ghairillah wa isyrakuhu ma'ahu la takunu ibadah. Maka ibadah itu apabila dimasuki atau apabila ada padanya iradatu ghairillah, kehendak selain Allah, wa isyrakuhu ma'ahu, dan ada di dalamnya unsur-unsur kesyirikan, kita mensyirikkan seseorang dengan Allah, la takuna ibadah, berarti itu belum disebut sebagai ibadah, atau ibadahnya tidak akan diterima. Maka beliau memberikan beberapa contoh di sini. Wa ma yumarisuhu ad-dullalu min su'alil ahjar wa ibadatil qubabi wal adrihati wal asjar wa ghairiha kulluhu khurujun min haula amma khuliqu li ajlihi. Apa yang telah biasa dilakukan oleh orang-orang yang menyimpang dari persoalan akidah ini, min su'alil ahjar, seperti meminta-minta kepada batu, ahjar jamak dari hajar, wa ibadatul qubabi wal adrihati wal asjar, dan para penyembah kubah, adrihah, kuburan,
wal asjar, dan juga pohon-pohon. Ini mengingatkan kita kepada keyakinan-keyakinan animisme dulu. Dinamisme, animisme menganggap ada kekuatan-kekuatan gaib pada barang-barang yang atau benda-benda yang aneh. Ada pohon besar. Kalau di kampung itu ada pohon yang umurnya sudah ratusan tahun. Nah, itu bisa menjadi sesuatu yang dianggap punya kekuatan. Ada di situ kekuatan-kekuatan gaib. Bahkan kalau lewat di bawah pohon itu aja kadang harus minta izin. Tidak berani lewat begitu saja. Kalau tidak minta izin nanti jangan-jangan kita diganggu. Atau jangan-jangan nanti kita tidak selamat. Nah, harus minta izin dulu. Ini minta izin seperti ini nih. Sebenarnya di hatinya ada satu keyakinan atau ada satu ketakutan. Dan ketakutan itu bukan lagi kepada Allah. Sama nih kalau masuk hutan itu atau masuk ke tempat-tempat yang mengerikan, itu kan Nabi mengajarkan doa. Dan doa itu selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke pasar, masuk ke hutan. Ini tidak ada orang kadang minta izin tuh, katanya. Minta izin dia ke datuk sebelum masuk ke dalam. Ini datuk ini siapa sekarang? Berarti ada sesuatu yang di situ dianggap tua dan ditakuti. Panggil datuk kan biasanya tua itu kan. Ini hal-hal yang seperti ini jangan-jangan sudah menjadi bagian dari kesedihan. Barangkali ada di antara generasi-generasi yang mungkin dia tidak paham, dia kadang ikut-ikutan saja. Orang buat begitu, para tetuanya ngomongnya begitu, ya dia ikut-ikutan pula dalam melakukannya. Nah, karena semakin banyak yang ikut-ikutan itulah perlu untuk menyampaikan perkara-perkara yang seperti ini. Karena itu bisa menyimpang kalau seandainya dia sudah menyadari bahwa dia tadi menakuti bukan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, takut nanti ancamannya, takut diganggu nanti oleh makhluk halus dan lain sebagainya, berarti dia sudah ada sesuatu yang di situ unsur yang salah dan menyimpang karena menjadi bagian dari kesyirikan. Maka disebutkan sini soalil ahjar, meminta-minta kepada batu-batu besar. Kubah itu jamak dari kubah. Karena pada masa dahulu bahkan sampai sekarang itu banyak di antara kuburan-kuburan yang dibangun dan dibuatkan kubah khusus untuk kuburan itu. Kubah-kubah banyak sekali. Al-adriha, adriha itu jamak dari dareh. Dareh itu artinya ya kuburan orang-orang yang soleh itu biasanya dibangun. Apalagi keyakinan-keyakinan yang ada pada orang-orang sufi, kaum para wali yang dianggap wali, kan itu dianggap sebagai orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga harus dimuliakan juga kuburannya itu. Maka dibangunlah, dibuat kubah, kadang diterangi dengan lampu-lampu. Itu bisa menjadi wasilah untuk menuju kesyirikan, karena bisa-bisa ada orang yang salah paham ketika datang ke kuburannya tidak lagi meminta kepada Allah tetapi meminta kepada ahlil kubur, dikarenakan oleh kesalehan dan kebaikan yang ada pada diri dia. Padahal seperti yang sudah sangat sering kita ulang-ulang terus, orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang yang sudah berada di dalam kuburan, sesungguhnya mereka tetap saja mengharapkan doa dari orang yang masih hidup. Janganlah pula kita yang masih hidup ini mengandalkan kesalehan dia untuk mendapatkan keampunan dari Allah. Dikarenakan oleh kesalehan dia, datang ke kuburan dia, lalu dijadikan kesalehannya itu untuk mendapatkan keampunan kita, atau menitipkan pesan kepada dia agar dia sampaikan kepada Allah. Ini yang terlarang itu.
Itu tawasul seperti itu tidak dibolehkan. Tawasul dan kemuliaan orang lain. Saya berikan contoh begini. Umpama ada tetangga kita orangnya sangat rajin sekali sholat, tahajud dia terus, ibadahnya tidak putus-putus. Pokoknya semua kebaikan ada pada dia. Sekarang bisa tidak kita bilang begini, ya Allah, tetangga saya itu soleh sekali ya Allah, dengan kesalehannya itu ampunilah saya. Bisa? Karena dia soleh sekali ya Allah, taat kali dia, dengan ketaatannya itu ampuni saya. Bisa? Ini logika yang sangat sederhana. Itulah yang terjadi pada mereka yang mengandalkan kesalehan para wali. Jadi mengandalkan kesalehan orang untuk agar diampuni oleh Allah. Seharusnya agar kita diampuni pula oleh Allah, kita yang mensolehkan diri kita. Kita yang memperbanyak sholat, kita yang memperbanyak tahajud, kita yang memperbanyak puasa. Sebagaimana orang itu menjadi baik dengan amal-amal solehnya, maka kita harus baik pula agar kita diampuni oleh Allah. Jadi jangan mengandalkan kesalehan orang untuk keampunan kita. Itu ciri-ciri orang yang malas dalam beribadah. Dia hanya mengandalkan kebaikan orang lain untuk keampunan dia. Itulah logika yang terjadi bagi para penyembah-penyembah kubur itu. Orang-orang yang sujud kepada kuburan itu adalah satu perbuatan syirik itu. Karena sujud hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan pun nanti bukan dianggap sebagai syirik, mungkin karena bukan menyembahnya, tapi sebagai satu kemaksiatan. Sebagai sebuah kemaksiatan. Karena sujud sebagai sebuah ibadah nggak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada nabi saja nggak boleh dilakukan, apalagi kepada selain nabi. Tidak ada orang yang lebih soleh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kadang ada dimanfaatkan sebuah riwayat di mana bertawassul dengan kemuliaan Nabi, tetapi berdasarkan penjelasan para ulama bahwa hadis itu bukanlah seperti itu maksudnya, karena ketika itu Nabi masih hidup. Kan ada cerita orang buta itu kan, ada orang buta yang minta didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia buta, ya Rasulullah, saya ini kan buta, tolong doakan agar saya bisa melihat. Nabi memberikan pilihan ketika itu, mana yang lebih baik, tetap buta atau ingin bisa melihat. Dia memang ingin minta melihat. Lalu kata Rasulullah SAW, Rasul itu meminta dia untuk berdoa, dan Rasul juga berdoa. Bahkan Rasul mengatakan, bantu saya dalam doa kamu dengan kasratis sujud, dengan memperbanyak sujud. Berarti Nabi menyuruh untuk memperbanyak sujud, memperbanyak ibadah. Kalau memperbanyak ibadah, berarti kita yang mensolehkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata mengharapkan kemuliaan dari Rasul. Lagi pula Rasul ketika itu masih hidup. Meminta doa kepada orang yang masih hidup ya boleh-boleh saja. Kalau dia masih bisa mendengarkan permintaan kita dan bisa kita berkomunikasi dengan dia, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah tidak bisa berkomunikasi, jangankan sudah mati, masih hidup saja dia, tetapi tidak kita khitab secara langsung, kita khitab secara diam-diam. Umpamanya kita panggil, kita di masjidnya, kita panggil orang tua kita diam-diam, wahai bapakku. Bisa? Tak bisa juga, padahal dia masih hidup. Apalagi kalau sudah mati. Caranya gimana? Ambil telepon, angkat, disambut sama sana.
Baru bapakku, ayahku, ibuku, tolong doakan saya besok ujian, umpamanya mahasiswa nih. Bisa, karena masih bisa berkomunikasi. Jadi hidup saja, tapi tidak berkomunikasi secara langsung, itu tidak bisa, karena ini perkara gaib. Apakah dia akan mengetahui kita memanggil dia? Kalau diam-diam kita di sini hadis nih, sholat sunat 2 rakaat lalu, ya Allah, wahai ayahku, wahai ibuku, menghitab orang seperti itu aja tidak bisa diterima, karena secara logika memang tidak nyambung, tidak masuk. Nah, oleh karena itu, kalau dia sudah meninggal maka lebih tidak dibolehkan lagi, karena alamnya sudah berbeda. Maka dijadikanlah di sini contoh ibadatul qubab wal adriha wal asjar. Penyembah kubah yang dibangun-bangun itu di bawahnya ada kuburan, wal adriha wal asjar, dan pohon-pohon. Kulluhu, semua itu khurujun min haula'i amma khuliqu li ajli. Semua itu keluar dari tujuan mereka diciptakan. Berarti kita diciptakan bukan untuk melakukan hal yang tadi. Karena kita diciptakan untuk mentauhidkan Allah, kita menciptakan untuk beribadah kepada Allah, sementara yang perbuatan tadi itu perbuatan-perbuatan yang di dalamnya ada unsur kesyirikan. Batallah ibadah-ibadah kita karena adanya unsur kesyirikan. Batallah tauhid kita kalau memang kita melakukan sesuatu yang di dalamnya ada unsur syirik. Dan seperti yang dikatakan tadi, belum mengumpamakan sebagaimana sholat yang akan menjadi batal meskipun ada sedikit unsur tidak taharah. Jadi ada unsur tidak sucinya, maka sholat menjadi batal. Sekarang dikatakan falau anna insanan shalla raka'a wa sajada wa ata bi a'malis salati kulliha min awwaliha ila akhiriha lakinnahu ala ghairi taharah. Seseorang sholat, ruku, sujud, mengerjakan semua amal-amal sholat dari awal sampai akhir, lakinnahu ala ghairi taharah, hanya saja dia dalam keadaan tidak suci. Hal yuqalu lahu sallaita, apakah pantas untuk dikatakan kepadanya kamu telah sholat? Semua sudah lakukan dari awal, takbiratul ihram, Fatihah, ruku, sujud sampai selesai. Cuma dia dalam keadaan tidak suci. Pantaskah dikatakan kepadanya bahwa dia sudah sholat? Tidak. Walaupun dia kerjakan semuanya, apa yang merusaknya? Taharahnya tidak ada. Bahkan kalau kita tengok dalam riwayat, jangankan taharah, tumakninah yang tertinggal saja Nabi suruh ulang 3 kali itu sahabat itu. Ada sahabat masuk masjid, Nabi sedang duduk dan dia sholat. Setelah sholat ingin dia salam kepada Nabi, ingin dia salam dengan Nabi, tapi Nabi bilang apa? Irja' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulang lagi sholat kamu karena kamu belum sholat. Diulanglah oleh sahabat tadi sholat itu dari awal sampai akhir. Setelah salam ingin lagi bersalaman dengan Nabi. Kata Nabi apa? Irja' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulang sholatmu, kamu belum sholat, sampai 3 kali. Setelah 3 kali disuruh lagi oleh Nabi, masih ulang kata Rasul. Katanya, ya Rasulullah, la uhsinu ghaira dzalik. Saya tidak bisa lagi melakukannya lebih baik dari itu. Lah, 3 kali masih aja disuruh ulang. Di antara alasannya, menurut penjelasan para ulama, karena tadinya dia sholat tidak dalam keadaan tumakninah, tapi cepat-cepat aja dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
tanpa ada tumanina. Begitu salah satu dari penjelasan kenapa Nabi menyuruh ulang. Itu dalam persoalan tumanina. Apalagi kalau dalam soal taharah yang memang nyata-nyata itu sebagai rukun atau syarat sahnya salat adalah dalam keadaan suci. Maka fallazi yusalli bighairi taharah, dia yang salat dengan dalam keadaan tidak suci itu, fasalatuhu wujuduha ka'adamuha sawa, adanya tidak adanya sama saja. Berarti sama dia dengan tidak salat kalau seandainya dia tidak taharah. Nah, maka ini perumpamaan yang sangat tepat yang datang dari muallif, penulis buku, yang disarahkan oleh pensarahnya. Ini yang sangat tepat sekali perumpamaannya. Sebagaimana ibadah semua akan menjadi dianggap tidak ada kalau seandainya tidak ma'at tauhid, tidak bersama dengan tauhid. Hilanglah semua ibadah, dianggap tidak ada, dikarenakan oleh adanya perbuatan tauhid yang dia lakukan. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Tapi betapa banyak orang-orang yang menganggap itu sebagai hal yang biasa, sebagaimana yang disindir oleh Allah dalam surat Al-Kahfi, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakan, inginkah nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, inginkah kalian kami beritahukan dengan orang-orang yang paling merugi dalam amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, orang-orang yang usaha-usahanya, amal-amalnya sesat fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sementara mereka menganggap bahwa mereka telah berbuat sangat baik sekali. Jadi mereka menganggap itu semua sebagai sebuah kebaikan, tapi ternyata itu adalah sebuah penyimpangan, sebuah kesalahan dalam beragama, bahkan bil akhsarina a'mala, yang paling merugi dari amalnya. Yang paling merugi itu ya capek berbuat tapi ternyata tidak dianggap. Habis waktu kita untuk melakukan, tapi ternyata di sisi Allah haba'an mansura, itu bagaikan debu yang berterbangan, tidak ada kekuatan karena ibadahnya tidak bersamaan dengan tauhid. Hal inilah yang menunjukkan betapa seorang muslim itu benar-benar harus memperhatikan persoalan tauhid dalam kehidupan dia. Bagaimana benar-benar dia memperhatikan, jangan sampai terjebak kepada perbuatan syirik. Fa idza dakhala syirku fil ibadah, apabila syirik telah masuk ke dalam ibadah, fasadat, maka ibadahnya rusak. Kal hadasi idza dakhala fit taharah, sebagaimana hadas apabila masuk pada taharah. Jadi syirik kalau sudah berada pada sebuah ibadah, maka rusak ibadahnya. Kal hadasi, sebagaimana hadas idza dakhala fit taharah, kalau masuk pada taharah, maka rusak pula lah taharahnya. Ini lagi-lagi perumpamaan yang mirip dengan yang tadi itu. Syirik diumpamakan dengan hadas. Syirik yang bisa merusak tauhid, merusak ibadah, hadas bisa merusak taharah. Seandainya ada orang yang sudah suci, lalu keluar angin, walaupun yang keluar itu sedikit, rusak semua taharah tadi. Karena salah satu yang membatalkannya adalah
keluar angin. Walaupun enggak banyak kali yang keluar, itu sedikit aja. Tapi sedikit itu pun sudah merusak secara keseluruhan taharanya. Gitu juga lah dengan syirik itu. Jangan dianggap itu syirik itu kecil. Karena sesuatu yang itu berhubungan dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ini kan kami tetap aja berdoa itu tetap saja Pak Ustadz kepada Allah. Tetap Allah tempat kami meminta. Cuma disandingkan permintaannya itu dengan unsur yang lain. Seperti yang tadi itu. Mesti dibawa-bawa nih si fulan ini mesti bertawassul dulu dengan nama wali ini Berarti masuk pada ayat wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu hanyalah untuk Allah. Sujud kalian hanyalah untuk Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kalian berdoa kepada selain Allah bersamaan dengan doa kalian kepada Allah. Itu kan ma'allah. Fala tad'u ma'allah. Janganlah kalian berdoa bersamaan dengan doa kepada Allah ahada. Dibawa seseorang meskipun kita juga berdoa kepada Allah. Itulah yang dilarang tadi itu. Kalau murni berdoa kepada dia itu nyata-nyata sebagai sebuah kesyirikan bahkan kekufuran. Kalau seandainya tidak lagi membawa Allah. Justru yang syirik itu kan menduakan, menserikatkan, mensejajarkan. Disejajarkan. Ada yang lain yang disejajarkan bersamaan dengan Allah. Rasanya tidak pantas berdoa kalau tidak membawa namanya. Tidak pantas kita berdoa kalau tidak di samping kuburan para wali ini. Dicari-carilah kuburan itu sampai kemana-mana untuk kemudian sampai di sana begitu nikmatnya dalam berdoa. Kita kalau mau jujur kita tengok orang-orang yang penyembah kubur itu, kalau ada masjid ada kubur itu lebih banyak di kuburan itu daripada di masjid itu. Lebih banyak orang mengelilingi kuburan sunan-sunan itu daripada berada di masjid. Giliran nanti sudah sholat, kadang-kadang mereka sudah tidak ada di situ. Karena yang penting bagi mereka adalah beribadah di samping kuburan. Itu pada sebahagian tempat. Nah, maka disinilah pentingnya untuk mengingatkan hal-hal yang seperti ini. Mengibaratkan antara syirik dengan hadas, ternyata itu juga diambil dari isyarat ayat Al-Quran. Bahwa kita harus mensucikan jiwa kita, mensucikan hati kita dari semua bentuk kesyirikan, sebagaimana kita harus membersihkan pakaian kita dari kotoran-kotoran dan hadas. Dari mana diambil? Nah, di sini dikatakan wa hadza syabah baina at-taharati minal hadas wa at-taharati minasyirki ja'atil isyaratu ilaihi fi qouli ta'ala wa thiyabaka fatahhir. Wa thiyabaka fatahhir. Menyerupakan antara taharah yang akan hilang disebabkan oleh hadas dan taharah dari syirik agar tauhid tetap murni. Jadi taharah dari hadas, suci dari hadas, suci dari syirik, itu ternyata ada isyaratnya dari Al-Quranul Karim, ada dari firman Allah. Apa kata Allah? Wa thiyabaka fatahhir. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Tahir, sucikan pakaianmu. Apa makna dari ayat wa thiyabaka fatahhir? Qila fi ma'naha, di antara maknanya adalah tahhir nafsaka minasyirki wa mimma yanqududdin wa yufsidul iman. Bersihkanlah dirimu dari syirik
dan dari sesuatu yang dapat membatalkan agama dan dapat merusak iman. Itu makna pertama. Wa thiyabaka fatahhir. Karena thiyaba itu pakaian itu orang-orang Arab biasa menyebut dengan diri ini sebagai pakaian. Tengok aja antara suami istri. Antara suami istri dalam Al-Quran apa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka itu adalah pakaian bagimu, kamu adalah pakaian pula bagi mereka. Jadi orang-orang Arab biasa mengucapkan untuk diri itu pakaian. Bersihkan pakaianmu, berarti bersihkan dirimu. Maka makna pertama di sini, tahhir nafsaka minasyirki. Bersihkan dirimu dari perbuatan syirik. Wa qila fi ma'naha. Dan di antara maknanya juga adalah tahhir thiyabaka minan najasatil hissiyah. Tahhir thiyabaka minan najasatil hissiyah. Bersihkanlah pakaianmu, bukan lagi di sini dalam artian diri, tapi benar-benar pakaian. Bersihkan pakaianmu minan najasatil hissiyah, dari najis dan kotoran. Oleh karena itu, taharah yang dimaksud di sini adalah taharah ma'nawiyah dan juga taharah hissiyah. Taharah secara maknawi membersihkan diri dari semua bentuk kesyirikan dan hal-hal yang dapat merusak iman, dan juga suci secara fisik, hissi, di mana maksudnya adalah membersihkan pakaian dari najis. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Ada banyak dan panjang penjelasan, tapi ungkapannya mirip-mirip sebenarnya pada bagian akhir ini, dan semua masih berkaitan dengan muqaddimah kitab. Ada juga sebuah perumpamaan, tapi datang dari pensyarah, bukan dari muallifnya. Dia kalau muallif itu yang menulis Al-Qawaidul Arba', berarti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Tapi kalau pensyarahnya berarti Syekh Abdul Razak Al-Badr. Kalau pensyarahnya memberikan sebuah perumpamaan juga, bahwa sesungguhnya syirik itu bagaikan racun yang masuk ke dalam makanan. Syirik bagaikan racun yang masuk ke dalam sebuah makanan. Ada satu piring besar, di dalamnya ada makanan, tetapi ada setetes dua tetes racun yang masuk. Apakah kita masih mau makan makanan itu? Tidak. Kenapa? Karena dia sudah merusak. Yang masuk sedikit tapi merusak semuanya. Membuat kita menjadi khawatir, takut kita untuk memakannya. Begitulah diumpamakan oleh beliau. Walau ju'ila ma'allahi syarikun fil ibadah walau fi syai'in qalilin minha abtalal ibadata kullaha. Apabila dijadikan adanya kesyirikan bersama Allah dalam ibadah, diberikan syirik atau sekutu bagi Allah dalam ibadah, walau fi syai'in qalil, walaupun pada sesuatu yang sifatnya sedikit, abtalal ibadata kullah, maka membatalkan semua ibadah itu. Wa syirku fil ibadah mislus summi fit ta'am. Syirik dalam ibadah itu sama seperti racun dalam makanan. Idza wudi'a summu fi ba'd ta'am afsadat ta'ama kullah. Apabila diletakkan racun pada sebahagian makanan, maka racun itu merusak seluruh makanan itu. Jadi tidak mesti racun itu disiramkan ke semua makanan. Cukup siramkan, letakkan sedikit saja bagian dari makanan itu akan dapat merusaknya. Nah, begitulah belum mengibaratkan, maka ibadah juga akan menjadi rusak kalau seandainya
di dalamnya ada unsur-unsur kesyirikan, disyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain, walau bisyai'in qalil, meskipun dengan sesuatu yang sifatnya sedikit, kecil. Nah, beberapa contoh ibadah tentu saja seperti yang dulu juga sudah pernah kita berikan penjelasannya, hajinya, sholatnya, sembelihannya, nazarnya, doanya, itu semua bagian dari ibadah. Bukankah ad-doa mukhul ibadah? Ad-doa mukhul ibadah. Doa yatawajjahu bihi ilallah. Doa itu mestilah seseorang meminta, menghadap dan hanya kepada Allah. At-tawakkul 'ala Allah. Bertawakal itu mestilah hanya kepada Allah. Itu semua bagian dari ibadah. Raja'uhu minallah. Raja, dia berharap, harapan-harapan yang dia sampaikan mestilah itu berharap dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berharap dari yang lain. Itu yang harus benar-benar dijaga. Al khaufu minallah. Rasa takutnya itu juga harus diberikan kepada Allah. Walaupun dulu ketika kita belajar al-usulus salasa, perlu dipahami baik-baik, takut itu dibagi-bagi oleh para ulama. Ada al khaufu tabi'i, ada khauf yang sifatnya tabi'i. Khauf yang sifatnya tabi'i itu, ya itu tidak merusak akidah. Ada ular kobra lewat di depan kita, masa kita tidak takut? Ular kobra yang biasa nanti dia berbisa, itu wajar kalau kita takuti dan kita lari. Kalau ada kebakaran, api besar, kita lari. Itu takut seperti itu, takut tabi'i. Bukan takut itu yang dilarang. Jangan pula nanti ada anjing gila umpamanya, ya udahlah kan takut hanya kepada Allah saja, gila-gila lah anjing itu, lalu dia tidak pula merasa khawatir sedikit pun dan apa yang akan terjadi. Itu juga tidak demikian pemahamannya. Takut yang dimaksud adalah menakuti sesuatu yang hanya bisa datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kita takuti tidak dari Allah datangnya. Nah, seperti bencana, itu Allah yang mendatangkan. Sekarang dia tidak lagi menakuti itu datangnya dari Allah, tapi menakuti itu datangnya dari makhluk gaib, makhluk halus umpamanya. Biar tidak datang bencana, maka perlulah kita persembahkan kepala sapi umpamanya. Disembelilah sapi itu atas nama sesembahan supaya nanti dia tidak, masyarakat itu aman dan tidak diganggu. Takut seperti itu bagian dari kesyirikan. Yang memberikan kita nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membuat panen buah lebat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang biar panen raya ini sukses, perlu dipersembahkan sesuatu kepada makhluk halus biar nanti tanam-tanaman kita tidak rusak dan sebagainya. Yang seperti itu berarti bukan lagi karena Allah, karena itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga harapan, itu semua adalah bagian dari ibadah. Ada orang yang bilang, Pak Ustadz, kan kita kalau sakit datang ke dokter, berarti kita berharap kepada dokter. Apakah menyalahi tauhid, menyalahi akidah, datang kepada dokter untuk berobat? Nah, itu sebagai wasilah. Kita jangan meyakini bahwa kesembuhan datang dari dokter. Yang menyembuhkan kita adalah Allah. Yang menyembuhkan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma dokter dia adalah punya keahlian di bidang itu secara ilmiah. Ada dokter gigi, maka orang kalau sakit gigi dia tidak datang ke dokter sakit perut. Kalau dia kena emah, dia tidak pula datang ke dokter THT.
Karena ada sudah bagian-bagian itu secara logis, secara ilmiah. Oh, kami kan datang ke dukun itu kan datang juga, kan dia ahlinya, tapi tidak ilmiah. Apa tidak ilmiahnya? Nanti ambil air 7 pancuran masjid, bawa ayam hitam, sembelih jam 12 malam. Apa logisnya? Tidak ada logisnya sedikit pun. Atau bawa telur macam-macam itu, pakai jarum. Tidak ada logisnya. Tapi kalau dokter, itu perbuatan yang sangat ilmiah dan itu sebagai wasilah. Kalau kita sakit gigi, ada dokter yang ahli pada bagian gigi. Dan dia tidak akan bisa untuk mengobati penyakit-penyakit yang dia bukan ahlinya. Kalau badan kita panas tinggi, maka diberikan obat yang bisa menurunkan panas. Semoga melalui obat itu Allah memberikan kesembuhan. Ini yang harus dijaga. Jadi jangan sampai nanti kita menganggap dokter itu yang menyembuhkan. Enggak. Apa buktinya? Karena ada orang yang punya penyakit yang sama, ditangani oleh dokter yang sama juga, tetapi sembuhnya berbeda. Sembuhnya berbeda. Ini sakit, datang ke dokter yang sama, itu juga sakitnya, sehat 2 hari. Itu juga obat yang diberikan. Yang kedua datang lagi dia, itu juga sakitnya, dokternya itu juga sehat 4 hari. Ini 2 hari kok ini 4 hari? Padahal obatnya itu juga. Yang ketiga, itu juga sakitnya. Datang ke dokter yang sama. Hari ketiga mati. Mana coba? Itu menandakan bahwa bukan dokter yang menyembuhkan. Tapi itu wasilah yang syar'i. Wasilah yang tidak menyimpang. Cara yang benar. Karena logis dan sejalan dengan jalan syariat. Tapi kalau seperti yang tadi, itu sesuatu yang tidak logis. Karena yang dilakukannya bukan lagi sesuatu yang di alam nyata, tapi sudah membawa-bawa kekuatan gaib di dalam berbuat. Nah, disitulah persoalan muncul, dan itulah yang akan menjadi bagian dari kesyirikan. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Saya tidak akan sampaikan semua poin yang ada pada mukadimah, karena saya tengok apa yang beliau sampaikan, pensarah itu terkesan ada mengulang-ulang penjelasan, walaupun sebenarnya dia memperkuatnya dengan ayat-ayat yang lain. Cuma yang menarik pada bagian akhir, beliau menyampaikan apa yang dikatakan oleh muallif, la'allallaha ayyukhallisaka min hadhihi syabakah. Semoga Allah yukhallisaka, membebaskan kamu. Berarti kita yang membaca ini didoakan oleh penulis buku, semoga Allah membebaskan kamu min hadhihi syabakah, dari syabakah ini. Beliau mengibaratkan syabakah itu kayak sarang laba-laba, itu syabakah namanya itu. Beliau mengibaratkan syirik itu seperti itu. Berarti syirik itu menyebar itu bagaikan satu perangkap, sebagai satu perangkap. Kalau ada sarang laba-laba, nyangkutlah di situ serangga umpamanya. Serangga itu tidak bisa lagi bergerak, dan dia sampai mati di situ. Nah, berarti itu sebagai bentuk dari bahaya dari kesyirikan. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat kita pahami bersama. Semoga Allah selalu menjaga kita dari perbuatan syirik.
masih tersisa beberapa poin. Saya tengok nanti kalau memang ada poin penting yang untuk disampaikan, kita sambung insyaallah. Tapi kalau tidak, kita akan mulai pada kaidahnya insyaallah. Nampaknya ada beberapa poin, ada ayat, ada hadis yang mudah-mudahan nanti bisa menambah pengetahuan kita tentang bahayanya kesyirikan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sebentar. Ya, silakan. Masalah wudu. Yang ada ayat tadi itu. Ayat atau huruf hijaiyah? Huruf hijaiyah. Ya, baik. Yang pertama, kalau seandainya kita berwudu, tinggal pada bagian akhir saja. Tinggal kaki pun sebelah kanan sudah, tinggal sebelah kiri. Lalu keluar angin. Inilah yang kita contohkan tadi itu, membatalkan semua kesucian kita dari awal. Walaupun yang keluar sedikit, kan sedikit keluar Pak Ustaz, tidak ada sedikit-sedikitnya, yang penting keluar. Maka batallah wudu kita dari awal, berwuduklah dari awal kembali. Berarti basuh muka, tangan, kepala diusap, lalu kembali kepada kaki. Ya? Berarti inilah perumpamaan yang ada pada syirik tadi itu. Kalau syirik sudah masuk kepada tauhid kita, atau syirik sudah masuk pada ibadah kita, maka membuat ibadah tadi menjadi batal. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau berbuat syirik, batallah amalmu. Disinilah pentingnya kita untuk menjaga diri kita dari perbuatan syirik. Jangan sekali-kali terpengaruh oleh orang-orang yang bermudah-mudah menganggap sesuatu yang sebenarnya syirik tapi dianggap tidak syirik. Banyak sekali hari ini. Di dalamnya ada unsur kesyirikan. Bahkan ungkapan-ungkapan yang sangat tidak masuk akal. Orang-orang yang lebih memberikan unsur-unsur ketuhanan kepada selain Allah. Banyak itu. Diperkuat kadang dengan cerita-cerita di mana di situ ada dongeng-dongeng dan kebohongan-kebohongan. Allah berkuasa mutlak dalam kehidupan kita tanpa memerlukan pertimbangan yang lain. Karena ada sekarang orang ingin mengatakan Allah tuh kalau ingin menurunkan musibah, dia minta izin dulu sama wali kutub tuh. Minta izin dia, Allah minta izin dulu. Kalau katanya jangan, Allah tidak turunkan. Berarti bagaulah wali itu lagi daripada Allah. Ini ungkapan-ungkapan seperti ini mengandung unsur kesyirikan, memberikan atau mensejajarkan yang lain bersamaan dengan Allah. Itulah inti dari syirik. Dan sekarang ingin dianggap itu tidak syirik. Bahkan dipuja-puja itu wali-wali itu. Dihormati luar biasa. Menghormati orang mulia itu perlu, tetapi berlebihan malah justru
membuat kita terjatuh kepada kesalahan, bahkan kesalahan fatal dalam bentuk syirik. Ada pula katanya wali, kalau saya mau padamkan neraka itu padam tuh katanya. Dia pula mau madamkan neraka. Neraka mau dia padamkan. Nah, inilah pembodohan yang terjadi sekarang di tengah-tengah masyarakat. Maka jangan mau dibodoh-bodohin. Sedangkan untuk yang kedua, dibuatnya huruf-huruf hijaiyah, alif, waw, apa macam-macam di tokonya, nyambung ke gigi kita. Ada orang yang patah tulang yang diurut ayam. Ini sesuatu yang perlu untuk dipertanyakan. Perlu dipertanyakan. Ini sudah sesuatu yang tidak logis lagi. Tidak sama dengan dokter yang tadi, kalau kita panas-panas badan kita dikasih obat penurun panas. Kalau kita sakit gigi dikasih obat yang bisa mereda nyeri gigi. Kalau kita patah tulang kita yang diluruskan. Ini enggak, tulang patah, tulang ayam tuh yang diurut-urut. Udah sehat katanya. Ayam diurut nyawa, ini tanyanya. Ini sesuatu yang mulai untuk dicurigai. Coba aja tanya, kok bisa terjadi? Enggak akan mau dia untuk menyebutkan. Kalau dokter kalau ditanya, kok ini obatnya dok? Dia akan jawab. Ini kandungannya terdiri dari inilah yang akan bisa mengurangi penyakit kamu. Dia jelaskannya. Coba dukun tadi tanya, mau enggak ada? Bahkan kalau ada orang yang pura-pura membaca-baca sesuatu, coba tanya apa yang dibaca. Kalau memang bacaannya adalah ayat Quran, doa-doa, enggak kan disembunyikan. Tapi kalau sudah yang dibacanya itu abrakadabra apa segala macam tuh, itu enggak akan mau dia. Itu menjadi rahasia dia. Kalau sudah seperti itu sudah menjadi satu titik untuk dicurigai. Perlu diwaspadai. Walaupun pakai huruf-huruf gini, pakai huruf-huruf itu ya itulah yang untuk mengelabui. Jangankan huruf, kadang ayat yang dipakai. Cuma ayatnya sepotong-sepotong. Kadang dicampur dengan tulisan yang lain. Atau ayat juga tapi sungsang. Ada orang pakai Fatihah sungsang. Terbalik bacanya. Dimulai dari waladhdallin. Awak ada hafal waktu kalau baca Fatihah sungsang. Dia kan ayat juga kan? Cuma tidak lagi sesuai dengan yang seharusnya. Justru itu memperlakukan ayat-ayat sendiri, ayat-ayat Quran untuk hal-hal yang tidak baik. Untuk hal yang seperti itu perlu dicurigai. Kalau perlu jangan balik lagi ke dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Fadhal. Sudah, Iya. Yang di WA tadi masih hidup? Masih. Bukan WA orang mati. Nah. Iya. Iya, tidak ngomong langsung, tapi kita menggunakan fasilitas yang seolah-olah kita langsung sama dengan berhadapan. Maka itu tidak masalah. Karena kita bisa ini. Nah, mungkin kita juga berdoa dan kita minta orang lain mendoakan kita. Bukankah saling mendoakan itu satu hal yang bagus? Saling mendoakan.
Sesama umat Islam harus saling mendoakan. Kita doakan saudara-saudara kita, doakan kawan-kawan kita, doakan guru-guru kita, guru doakan pula murid-muridnya. Itu saling mendoakan. Maka kalau kita minta didoakan oleh orang yang dia masih bisa berdoa, tidak apa-apa. Karena memang itu sesuatu yang komunikasi yang masih nyambung. Alamnya sama. Walaupun pakai WA, Pak Ustadz atau kawannya mau umroh umpamanya, tolong doakan kebaikan bagi saya di sana. Tidak apa-apa. Nanti dibacanya WA itu kan. Iyalah, insya Allah mudah-mudahan kamu juga diberikan rezeki untuk ke sana. Berarti tanda kalau dia sudah baca. Itu insya Allah tidak mengapa. Yang tidak boleh itu mengkhitab orang yang sudah tidak bisa lagi dikhitab. Memanggil orang yang sudah tidak bisa lagi dipanggil. Maka orang-orang Syiah ketika sampai dia di kuburan Husain, orang Syiah sampai di kuburan Husain, itu Husain itu yang dipanggilnya. Ya Husain, ya Husain, madad, madad ya Husain, madadna ya Husain. Bantu kami wahai Husain. Keluarkan kami dari kesulitan ini wahai Husain. Husain itu yang dimintanya. Maka meminta-minta ke kuburan itu sunnahnya orang Syiah. Orang Syiah. Itu sunnahnya. Bahkan ziarah ke kubur Husain itu sama dengan umroh, itu sama dengan haji umroh. Maka mereka pergi ke sana. Itu sebagai sebuah penyimpangan. Diikutkan pula oleh sebagian orang-orang sufi, orang-orang yang cinta-cinta wali. Atas nama wali nanti begini-begini kuburannya. Dijenguk tuh kuburan tuh sampai kemana-mana sana. Kalau sudah dijenguk jauh-jauh seperti itu, sampai di situ mau ngapain kira-kira? Endakkah ada sesuatu di hatinya tentang yang ada dalam kuburan tuh? Tidak mungkin dia datang ratusan kilo kecuali ada keyakinan tentang situlah kesyirikannya. Karena kalau kita sampaikan hal yang begini, kami tidak Pak Ustaz, kami cuma ziarah, masa ziarah tidak boleh? Dikira kita melarang ziarah. Ziarah itu sunnah Nabi, pergilah ke kuburan itu, karena mengingatkan pada kematian. Yang dipersoalkan apa yang dilakukan pada saat berziarah. Dan jangan mempersulit diri dalam ziarah. Kenapa kuburan yang ratusan kilo itu aja yang dijenguk? Ini kuburan yang tidak jauh dari sini. Cobalah tengok tuh kuburan TPU tuh. Pergilah ziarah sana. Doakan orang tuh. Apa bedanya? Pasti karena ada satu keyakinan. Oh ini kan kiai ini, oh ini kan wali ini. Ada keyakinan situ. Kalau berdoa di samping kuburnya tuh, akan lebih cepat untuk dikabulkan. Situlah unsur tawassul yang terlarang itu. Disitulah para ulama yang menyamakannya dengan orang-orang jahiliyah dulu, ketika mereka menyembah patung-patung, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, kami tetap saja menyembah Allah. Cuma ini lebih mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Perantara seperti itulah yang tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sekedar menyebut-nyebut nama karena kebaikan yang ada pada orang itu. Samalah dengan menyebut-nyebut kebaikan tetangga tadi. Ya Allah, tetangga saya orangnya soleh. Ya Allah, tetangga saya orangnya taat beribadah. Ampunikan dosa saya karena taatnya dia ya Allah. Bisa? Tidak bisa. Lalu kalau tidak bisa ngapain dibuat? Pasti karena ada keyakinan. Nah, disinilah kita semua sebagai umat Islam punya hak yang sama untuk meminta kepada Allah. Situlah indahnya Islam. Allah tidak sama pejabat dah. Proposal kau tidak akan sampai ke gubernur kalau tidak dibawa oleh asisten.
Kalau tiba-tiba datang proposal Masjid Jabal Rahman, tak tentu yang membawa proposal masuk taman tong sampah. Tapi kalau dibawa langsung oleh sekretarisnya, oleh staf khusus, langsung SCC. Allah tidak seperti itu. Dan semua kita harus pede di hadapan Allah. Oh Pak Ustadz, saya kan orang yang banyak dosa nih, tidak pantas rasanya saya langsung meminta kepada Allah. Itu cara berpikir yang salah dalam beribadah. Ada orang yang sudah membunuh 99 orang. Ternyata masih bisa diterima taubat. Datang dia ke seorang ulama kan. Saya sudah membunuh nih segini nih. Masih bisa taubat enggak? Enggak bisa lah katanya, udah banyak benar. Kalau enggak bisa, dilengkapkannya 100, dibunuhnya yang tadi itu. Jadilah 100. Ternyata datang kepada orang alim yang lain, apa pula yang menghalangi antara kamu dengan taubat itu? Tidak ada yang menghalangi taubat. Ternyata dia taubat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada alasan. Jangan andalkan kemuliaan orang lain untuk taubat kita. Itu ciri-ciri orang malas dalam beribadah. Kita yang harus rajin beribadah, baca Quran, perbanyak solat ibadah, solat sunatnya, jaga solat wajibnya. Lalu kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, wallahu subhanahu wa taala a'lam. Dia sebenarnya kalau dari segi bolehnya ya, kalau umpamanya dia memang masih bisa melakukan itu, dia masih hidup, ya bisa saja. Tapi kalau bisa langsung ya kenapa tidak langsung? Kalau ada nomor HP, enggak, insya Allah tidak. Karena kita minta melakukan sesuatu yang masih bisa dia lakukan. Walaupun itu dititipkan. Ini kan yang bermasalah itu meminta sesuatu kepada orang yang tidak bisa melakukan. Kepada orang yang masih hidup pun, jangan ke dia meminta. Jangan ke dia. Walaupun dia soleh. Ini wali ini kan soleh nih ya. Minta dia yang menyehatkan kita. Tidak juga boleh. Karena soal sehat menyehatkan itu kerja Allah. Tapi kalau diminta tolong doakan saya biar sehat. Bisa. Karena dia berdoa kepada Allah supaya kita sehat. Maka meminta sesuatu yang dia bisa melakukan. Tapi kalau meminta sesuatu yang dia tidak bisa melakukan, maka tidak dibolehkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Kalau dibilang lebih bagus, enggak. Apa yang buat dia lebih bagus? Kalau bukan ada keyakinan yang tadi itu. Apa coba? Kenapa lebih bagus? Justru karena menganggap lebih bagus itulah terselip di situ satu tujuan. Nanti dia akan berdoa di situ walaupun minta kepada Allah. Tapi menganggap nanti di situ tuh, kalau di situ kita berdoa itu lebih cepat dikabulkan. Sini masalahnya. Ini ada kuburan samping tuh. Tengok tuh. Ambil ibrahnya, ambil iktibarnya. Ya? Wallahu a'lam. Maka kata la tusaddur rihal illa thalathi masajid. Janganlah bersusah-susah untuk menuju sesuatu dalam artian ibadah kecuali untuk tiga masjid. Kecuali untuk 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Karena tujuannya adalah untuk ibadah. Ini maksudnya ziarahnya ziarah ibadiyah, untuk tujuan ibadah. Berbeda nanti kalau
kunjungan bukan ibadah, kunjungan yang lain umpamanya itu lain masalah. Ini yang tujuannya adalah untuk beribadah. Mempersulit diri dalam hal ini menjadi sesuatu yang terlarang. Kita khawatirnya dan ada hal yang tadi itu, disitulah akan muncul keyakinan yang menyimpang. Oh, karena kerinduan kami kepada wali ini, emang kalau sampai situ ketemu dia? Sampai di kuburnya tuh ketemu dia? Enggak kan? Enggak juga. Dia udah lama mati kok. Umpamanya kubur Imam Syafi'i umpamanya di Mesir. Dengan kerinduannya pergi dia sana. Sampai sana ketemu, kan enggak juga. Nah, oleh karena itu yang dikhawatirkan sebagai wasilah untuk kesyirikan. Maka dulu Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib, Rasul menyuruh Ali bin Abi Thalib, kalau ketemu kuburan yang dibangun, hancurkan. Maka dalam Islam tidak boleh dibangun. Kalau mau ditinggikan juga, tinggikan sejengkal. Onggokan tanah, dan itu tidak sesuatu yang bersifat permanen. Sifat permanen. Nah? Apanya? Iya. Ada riwayat memang yang mengatakan seperti itu. Cuma dalam memahami riwayat itu yang ada perselisihan. Di antaranya begini. Ada seorang sahabat yang ketika itu dia ikut masuk ke dalam kuburan, tetapi dia menggunakan sandal yang sangat mewah dan mahal dan nampak keangkuhannya. Padahal orang dalam keadaan bersedih. Sehingga Nabi menyuruhnya untuk membuka sandal. Sehingga ada yang mengatakan ilatnya adalah karena tidak cocok keadaan bergembira dengan suasana sedih, suasana kematian. Nampak pula keangkuhan dia. Dialah yang diminta oleh Nabi untuk melepaskan sandalnya. Orang yang memandang ilat seperti itu, ya dipahaminya seperti itu. Tapi yang memahami tidak pakai ilat, ya dianggap sebagai sebuah hukum umum. Terus sekarang juga kalau masuk ke sebagian tempat menguburkan, kalau tidak pakai sandal justru entah keinjak duri, entah keinjak apa. Jangan menyakitkan kita setelah itu. Oleh karena itu, terlepas dari yang tadi itu, ya kalau seandainya ada tempat di mana kita bisa meletakkan sandal kita, bagus untuk mengikuti anjuran yang tadi itu. Tapi sebagian menganggap itu adalah dikarenakan oleh nampak keangkuhan dia tadi itu. Sehingga Nabi menyuruhnya untuk membukanya. Itu yang pernah saya baca dalam dalam persoalan itu. Kalau umpamanya di sini, di mana kita lepaskan sandal itu? Di gerbang sini. Hah? Taruh di motor. Dan jalannya aman. Aman dah. Berarti kalau memang tidak ada akan menimbulkan masalah, baiknya kita ikuti itu. Kita lepaskan. Siapa tahu bukan karena ilat kan. Kita sudah melaksanakan apa yang diperintahkan. Tapi pada sebahagian pemakaman itu, apalagi yang jarang untuk ditengok, tiba-tiba ada yang dikuburkan di situ, dan kita tidak tahu di mana mau kita letak, di mana pertama meletakkan sandal itu, pada bagian mana gitu kan? Apakah di samping kubur itu, atau pagar sebelum masuk, atau bagian mana gitu? Itu, wallahu a'lam. Itu. Sebentar.
Ya. Kalau untuk mengkeramik itu membangun dalam bentuk permanen kan sudah ada larangannya. Tidak boleh dibangun, tidak boleh dicat. Itu ada hadis yang melarang. Biar dia tidak permanen. Tapi kalau untuk ditinggikan sejengkal lalu dikasih tanda, Nabi pernah mengasih tanda di kuburan pamannya Utsman ibn Maz'un. Saat dia dikuburkan, ditimbun, kemudian Nabi meletakkan batu pada bagian kepalanya. Itu sebagai tanda. Tapi kalau untuk dibangun, itu yang diperintahkan oleh Nabi kepada Ali. Coba kamu cek, kata Rasul, kalau ketemu kuburan yang dibangun di semen atau di kubah dan lain sebagainya, Nabi menyuruh untuk membongkarnya. Satu hal yang perlu kita ketahui adalah kuburan itu yang jadi patokan bukan pada bagian atas. Kuburan itu yang jadi patokan yang dalam. Dihias-hias pun kuburan itu sebaik-baiknya, tapi yang dalam itu ahli maksiat, tidak ada pengaruhnya yang atasnya. Tidak ada pengaruhnya. Dihias pun dia baik-baik. Maka yang jadi patokan, yang jadi ibrahnya itu bukan kuburan itu bukan pada bagian atasnya, tapi pada bagian bawahnya. Kasih lampu, kasih apa semuanya, dibangun baik-baik. Tapi yang di dalamnya itu ahli maksiat. Tidak ada pengaruhnya bangunan-bangunan di atas. Dia memerlukan doa dari kita. Kita mendoakannya. Kalau itu ayah kita doakan. Kalau itu anak kita doakan. Kalau itu istri, suami kita, doakan. Kalau itu kawan kita, doakan. Asalkan sesama Islam, sama Muslim. Nah maka yang paling diperlukan itu doa, mendoakan dia. Bukan untuk menghabiskan uang, ada pula habis uang ratusan juta sekedar untuk keramik saja coba. Mending kasih ke anak yatim lagi, atau kasih ke lembaga-lembaga pendidikan, rumah tahfiz dan lain sebagainya. Jelas pahalanya, buat atas nama dia. Kan kalau untuk bersedekah kan boleh kan untuk atas nama orang yang sudah meninggal. Nah, termasuklah pertanyaan yang kedua tadi dalam persoalan kurban. Itu memang yang biasa dipakai itu adalah hadis secara umum. Hadis yang datang secara umum di mana Nabi pernah menyembelih hewan kurban, ini adalah untuk saya dan keluarga saya, dan yang satu ini adalah untuk umat saya yang tidak bisa berkorban. Umat Nabi yang tidak bisa berkorban kan ada yang sudah meninggal, ada yang masih hidup. Jadi kalau kita tidak bisa berkorban, masuk dalam doa tadi. Nah, keumuman inilah yang diambil oleh sebahagian untuk membolehkan berkorban bagi yang sudah meninggal. Tapi yang kurban kan bagi yang mampu. Nah, maka ada yang mengatakan begini, yang lebih baik untuk dilakukan, kita tetap yang berkorban, lalu kemudian dibawa dalam doa kita, dalam korban kita itu dibawa orang yang sudah meninggal. Maka itu juga sangat baik, karena kitalah yang mampu. Tapi kalau kita tengok secara umum bolehnya bersedekah, kemudian ada yang tadinya Nabi bilang ini untuk saya, ini untuk umat saya yang tidak sanggup berkorban, berarti keumuman itu dipakai untuk berkorban bagi yang sudah meninggal. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Angkur itu siapa tuh? Juru kunci. Iya, dia yang dimaksud angkur itu juru kuncinya.
dia Gunung Merapi itu ada juru kuncinya tuh. Ternyata juru kuncinya pun ikut mati. Nah, oleh karena itu, iya. Maka hal-hal yang seperti itu jangan lakukan. Jangan lakukan. Kalau Allah yang menyuruh, ya ardi ibla'i, wahai bumi telan airmu, itu Allah yang bilang gitu. Bisa. Ketika banjir pada masa Nabi Nuh tuh sudah tenggelam buminya, Allah bilang, ya sama, wahai langit hentikan hujanmu, hai bumi telan airmu. Itu Allah yang menyuruh. Tapi kalau kita enggak, kita meminta kepada Allah supaya Gunung Merapi itu jangan pokoknya kalaupun terjadi diselamatkan. Nah, karena kalau yang dipanggil nanti adalah gunungnya, berarti kita mengkhitab sesuatu yang tidak bisa untuk kita khitab. Hei angku, ya katanya, jangan meletus. Iya. Hei angku, jangan meletus katanya. Sejam setelah itu meletus dia. Karena dia bilang gini, saya bukan angku katanya. Kenapa panggil angku katanya kan? Jadi dijawab nanti sama gunung itu kan, kalau dia bukan angku. Tambah marah dia. Wallahu a'lam. Ya. Menyalahkan orang tuh beda nanti dan menyalahkan perbuatan. Ya. Menyalahkan perbuatan yang salah itu wajib hukumnya. Kalau ada satu perbuatan yang salah, kita tahu itu salah. Bukankah Nabi yang menyuruh mengingkari kemungkaran? Kalau bisa pakai tangan. Kalau tidak bisa pakai tangan, pakai lidah. Inilah pakai lidahnya. Kalau tidak juga, diam. Mendiamkan kemungkaran itu selemah-lemah iman. Berarti kalau ada orang yang mengatakan seperti tadi, berarti dia ingin terus berada pada iman yang lemah. Karena mendiamkan kemungkaran tadi itu. Kalau ada perbuatan syirik yang dilakukan, kita mesti mengatakan bahwa perbuatan itu salah. Untuk orangnya, berarti orangnya musyrik. Itu yang kita harus berhati-hati. Kalau perbuatannya itu syirik, iya. Orangnya musyrik, tunggu. Siapa tahu dia tidak mengerti. Siapa tahu itu yang dia dapat selama ini secara turun-temurun. Karena tidak ada orang mengingatkan. Dia tidak menyadari kalau itu salah. Itulah sebabnya penting untuk diingatkan biar tidak terjadi lagi kesalahan itu. Karena kalau kemungkaran terjadi terus, Allah akan murka. Mau Allah turunkan murkanya. Dan kalau Allah sudah turunkan murkanya, yang kena bukan hanya pelaku. Yang kena adalah semuanya. Disinilah pentingnya dakwah untuk menyampaikan al-haq, untuk menyampaikan yang salah itu adalah salah, yang benar itu adalah benar. Bukan berarti saling menyalahkan. Lagi pula, siapa yang tidak menyalahkan? Tidak ada orang yang tidak menyalahkan. Sekarang orang-orang yang mengatakan kita dalam berdakwah tidak boleh saling menyalahkan. Jangan salahkan kami. Kalau gitu, coba tanya dia, menurut Bapak, kami ini salah enggak? Oh salah katanya. Berarti Bapak menyalahkan? Kan gitu. Jadi tidak ada orang yang tidak menyalahkan, itu tidak ada.
Orang-orang yang mengajak untuk tidak saling menyalahkan, dia sedang menyalahkan seseorang ketika itu. Nah, oleh karena itu, dakwah-dakwah seperti ini untuk menyampaikan mana yang syirik, mana yang bid'ah itu penting. Bukan berarti nanti menghukumi orang masuk neraka. Situ salahnya. Ini ada kelompok yang pemegang kunci surga. Orang yang pemegang kunci neraka. Gampang aja memasukkan orang ke dalam neraka. Nah, kita tidak sedang menghukumi orang masuk neraka. Kita sedang menyampaikan bahwa ini salah, ini ayatnya, ini dalilnya. Mudah-mudahan kita semua selamat dari neraka. Jadi bukan untuk memasuk orang dalam neraka, agar menyelamatkan banyak orang tidak masuk dalam neraka. Nah, itu bagian dari subhat-subhat yang harus dihindarkan. Karena kalau dakwah hanya mengajak untuk kasih sayang dan lain sebagainya, iya dakwah itu mengajak pada saling menyayangi. Tapi bukan berarti kita tidak boleh menyampaikan sesuatu yang salah yang dilakukan oleh banyak orang. Karena Nabi yang menyampaikan. Kita tidak sedang menghukumi orang yang dijebloskan ke dalam neraka. Kenapa? Nah, saya berikan contoh. Ada satu hadis. Nabi bilang begini, man ata arrafan faqad asyrak. Barang siapa yang mendatangi tukang tenung, para dukun, faqad asyrak, dia telah syirik. Ini hadis. Sekarang ada orang datang ke dukun, datang ke tukang ramal, minta tentukan nasibnya. Berdasarkan hadis tadi, salah enggak perbuatannya? Salah. Boleh enggak kita katakan, perbuatan kamu ini salah, karena Nabi bilang man ata'arrafan faqad asyrak. Siapa yang mendatangi paranormal, tukang tenung, dia telah berbuat syirik. Tapi apakah kita sedang menghukumi dia masuk neraka? Inilah yang sekarang digembar-gemborkan itu. Seolah-olah kita ingin memasukkan orang ke dalam nerakanya Allah. Justru kita ingin menghindarkan semua kita dari nerakanya Allah. Biar tak terjebak pada perbuatan yang oleh Nabi itu salah. Sujud ke kuburan. Sekarang kita berikan penjelasan. Itu adalah salah satu dari perbuatan syirik dan maksiat. Adalah orang sujud pada kuburan. Ada tuh yang video itu yang beredar di internet itu. Dari jarak sekian sudah merangkak dia menuju kuburan tuh. Ada nampak? Merangkak dia. Dan itu entah siswa-siswa di pondok entah di mana itu. Mungkin kuburan kiainya mungkin. Coba ketika merangkak menuju kuburan itu ngapain itu? Kalau bukan karena menyembah yang ada dalam kuburan itu. Sekarang kita katakan ini perbuatan salah, tolong tinggalkan. Apakah kita sedang menghukuminya masuk neraka? Nah, neraka itu urusan Allah. Surga itu biarlah Allah yang punya urusan. Kita menghindarkan diri kita dan banyak orang dari perbuatan-perbuatan yang bisa memasukkan ke dalam neraka. Jadi kalau kita kata ini adalah perbuatan syirik, tidak sedang memasukkan mereka dalam neraka, tidak. Justru karena kita cinta kepada diri kita dan semua saudara kita, agar nanti tidak terjebak pada perbuatan yang bisa memasukkan ke dalam neraka. Nah, ini yang harus dipahami. Jangan dihalang-halangi. Yang menghalangi dakwah-dakwah yang menyampaikan melarang syirik dan bid'ah itu orang-orang yang memang pelakunya. Kalau bukan karena dia melakukan, tidak mungkin dia benci sama dakwah seperti itu. Maka dakwah sunnah itu yang paling benci kepadanya adalah lagi-lagi Syiah. Kenapa Syiah? Karena Syiah itu bertolak belakang dengan sunnah Nabi. Mereka punya hadis sendiri. Ketika kita sebutkan sebuah sunnah, pasti tidak cocok sama Syiah.
Maka dia sangat membenci dakwah yang mengajak kembali kepada Quran dan Sunnah. Kenapa demikian? Karena memang mereka paling jauh dari Quran Sunnah. Paling banyak dustanya adalah Syiah. Karena hadis-hadis mereka buat sendiri. Ada riwayat-riwayat mereka. Diikutkanlah nanti oleh berbagai aliran-aliran yang ada, yang di dalamnya juga banyak penyimpangan, ada keserikan-keserikannya, tiba-tiba kita larang untuk melakukan itu, tentu tidak suka dia. Nah, oleh karena itu, jangan berhenti dalam menyampaikan kebenaran. Kita tidak sedang menghukumi orang, tapi kita berupaya untuk menyampaikan apa yang kita pahami dari Quran dan hadis sesuai dengan yang dijelaskan oleh para ulama. Ini salah, kita sampaikan salah, ini benar, lalu kita sampaikan. Itu adalah sebuah kebenaran. Bukan untuk saling menyalahkan, justru saling mengingatkan. Saling mengingatkan itu adalah perintah agama. Kalau mau menerima, alhamdulillah. Kalau tidak, ya kita sudah menyampaikan. Kalau tidak diterima, ya kan urusan masing-masing. Bertanggung jawab di hadapan Allah masing-masing. Dan tidak pula memaksa untuk ikut. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik. Ya, maka perlu diulang-ulang dan perlu sering. Perlu semakin banyak justru orang-orang yang menyampaikan itu. Biar orang juga semakin paham. Kalau orang benci itu sudah soal biasa. Soal benci tidak semua kebenaran dicintai oleh orang. Umar bin Al-Khattab yang sangat adil, wafatnya ditusuk juga kan? Rasul utusan Allah justru sangat dibenci. Maka bersabar di atas jalan dakwah. Mudah-mudahan Allah selalu membantu dan membimbing kita untuk menyampaikan kebenaran itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Saya kira kita cukupkan sampai di sini karena katanya tadi pertanyaan terakhir, maka berarti kita tutup. Dan kita sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat. Kapanpun dimanapun dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan Ka'bah sendiri. Nah, nikmat seorang mukmin lebih besar daripada itu. Man amila li akhiratihi kafahu Allahu amra dunia. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Berjuang dengan harta untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala hendaklah menjadi penopang terhadap dakwah ini. Bukan sebaliknya yang menghalangi dakwah ini, tapi jadilah keluarga muslim yang menopang dakwah Islam. Kenikmatan dunia ini lebih remeh dari sekedar sayap seekor nyamuk. Tidak patut bagi seorang yang beriman bersedih ketika tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Nabi SAW katakan, la tahkiranna 'anil ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu pandang remeh suatu kebaikan walaupun sedikit. Apa sedikitnya? An talqa akhaka biwajhin taliq, muka senyum kepada saudaramu.